yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari akudi, Dia Bapa kita yang baik, Bapakku yang baik. Ya Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Bersama katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Sambil angkatlah kedua tanganmu, katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Sambil angkatlah kedua tangan kita, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu
Yesusku, Kau segalanya. Sekarang jemaat sendiri katakan, tak pernah berakhir, Kasih setiamu Kau selalu nyata Tuhan. selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap, Padamu, Yesusku. Kau segalanya. Katakan Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Inilah pernyataan kami pagi hari ini Tuhan. Engkaulah segalanya bagi setiap umat-Mu. Mari datanglah kepada Tuhan, mulai bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Angkatlah suara kita, sembahlah Tuhan. Kami bersyukur, kami sembahkan Yesus Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu bagi setiap kami, Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Nama syaramu kami bersyukur, Yesus. Haleluya. Terima kasih, ya Yesusku. Kau sungguh baik, Kau mengasihi, Kau mencintai kami. Kita masyaramu, Yesus. Kita masyaramu, tak berakhir kasih-Mu, tak pernah berakhir cinta-Mu, tak pernah berakhir kasih-Mu. Kau Bapa kami yang baik, kami bersyukur. Hingga masyaramu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat setiap kita. Itu bukti bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Mari biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. We worship you, Jesus.
makara la bara la bara. Ina makara la bara la bara. Ipatakara la bara la bara la bara. Ina makara la bashara la bara la bara. Ina makara la bara la bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu jatuh tergeletak. Kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Yang percaya tepuk tangan sama-sama yuk. Pujilah Allahmu, dialah kekuatan, sumber kemenangan, sumber pertolongan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Angkat tangan sama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku, kekuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan hanya Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Aku percaya beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi. Kita percaya Yesus selalu menyertai kita, amin. Engkau bersamaku. Dengan iman percaya katakan, hey! Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku, kekuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang percaya, angkat kedua tanganmu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah yang percaya Yesus kekuatan. Tepuk tangan sama-sama di atas semuanya. Hai! Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai
Rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus kau pedulikanku, Yesus kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlalak kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlalak. Katakan engkaulah segalanya, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Nyanyikan sama-sama Bapak. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus kau pedulikanku, Yesus kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kau segalanya, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sambil angkat tangan sama-sama. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, oh takkan pernah terlelap kau menjaga. Kau selalu menjaga. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Akui bersama-sama Bapak Ibu, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya
Kami beri bersama-sama nyanyi dengan iman dulu. Kau segalanya, oh yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlelap, takkan pernah terlelap. Kau menjagaku, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lagi katakan Bapak Ibu, takkan pernah terlambat. Ya benar Tuhan. Takkan pernah terlelap. Kami perlu Engkau Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Satu kali lagi yang percaya katakan, takkan pernah terlambat pertolongan anaknya, takkan pernah terlambat. Kau menjaga, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Oh, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang selalu menolong, yang selalu menopang. Takkan terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya yang ku perlu. Tak dapat ku andalkan kekuatanku sendiri. Siang hari ini kami mau berkata, Engkaulah segala-galanya yang kami perlukan. Engkaulah segala-galanya yang kami butuhkan. Pagi hari ini Tuhan, kami gak mau yang lain. Kami mau pribadi Yesus menjamah, mengubahkan hidup kami, menguatkan setiap kami. Hinamata karalaba syata karalaba ralaba. Siapa perlu Tuhan siang hari ini Bapak Ibu saudaraku, mari angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tanda engkau berserah penuh kepada Tuhan. Tanda engkau perlu pribadi Yesus. Hinamata karalaba syata karalaba ralaba. Hinamata karalaba sikiara ralaba. Oh, raba syata karalaba ralaba. Hiaraba se. Hinamata karalaba. We need you. We need you, Lord. Hiaraba ralaba si.
bashata kara la bara la bara la bara la bara. Ina mata kaya la basik ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kiara mata kara. Mata kara la bara la bara la. Kiara la bara. Kurabata kara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kurabata kaya la basik ya la bara la bara la bara la bara la. Kurabata kaya la bashata kara la bara la. Kurabata kara la bara la bara. Buat setiap hati yang merindukan Engkau. Buat setiap hati yang menanti-nantikan Engkau. Buat setiap hati yang memerlukan Engkau Yesus. Hadirlah bagi kami siang hari ini. Kuramata karala basyata karala barala bara. Pribadimu yang kami perlu. Menjamah kami. Kuramata karala basikiara la barala 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 barala. Mari buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Bagi jamahan Yesus siang hari ini. Hina mata karala barala basikiara la mata kayara la barala barala. Oh rabata kayara la basyata karala barala 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 barala. Harapkan Yesus lebih dari apapun. Hina mata kayara la basyata karala barala. Hina mata kayara la basyata karala barala barala. Ina mata kaya la basikiara la bara la bara la bara la bara la bara la. Ina mata kaya la basikiara la bara. Yesus, kami perlu pribadimu yang menjamah, mengubahkan, yang menguatkan, yang menghibur. Jiwa kami terbuka bagimu, bagi jamahanmu, Yesus. Kita batakan ya dalam masyarakat dalam. Jamah kami satu persatu, tanpa terkecuali. Jamah kami semua. Kita batakan dalam masyarakat dalam masyarakat. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Hidupku dibaharui, hidupku dipulihkan karena Yesus. Tidak akan pernah terlambat Engkau menolong kami Tuhan. Bahkan tidak akan terlalu cepat Engkau menolong kami. Tetapi kami tahu Engkau punya waktumu. Hari ini kami percaya. Waktu kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Waktu kami menyembah. Pertolongan itu Engkau pasti berikan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kau percaya? Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat. Kau segalanya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami semua, melalui anak-Mu di belakang mimbar pada pagi menjelang siang ini, berbicaralah kepada kami. Sampaikan apa yang Bapa kehendaki untuk kami dengar saat ini. Ya Bapa, oleh Roh-Mu tuntun kami mengerti rahasia-rahasia-Mu, kebenaran-Mu yang membangun hidup kami, seturut kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal yang Bapa muliakan, Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tadi pagi saya sudah berbicara mengenai jangkauan pandang orang percaya. Jangan sampai kita terpenjara oleh apa yang ada di lingkungan kita, sebatas penglihatan kita pada umumnya yang tertuju kepada perkara-perkara fana di bumi ini. Walaupun permukaan bumi ini luas, tetapi jika dibanding dengan jagat raya yang tidak terbatas, bumi ini sungguh-sungguh seperti debu. Ada miliar bahkan triliun planet, gugusan bintang, dan galaksi-galaksi. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan maksud supaya manusia jatuh dalam dosa. Bayangkan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Manusia beranak pinak selama jutaan, miliar, triliun tahun. Tentu bumi ini tidaklah cukup dihuni oleh jumlah manusia yang bisa bertambah terus tanpa batas. Dengan tidak ada kematian. Lalu bagaimana manusia bisa melanjutkan, melestarikan kehidupannya dengan jumlah manusia yang tidak terbatas itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, jagat raya yang tidak terbatas ini membuka kesempatan dan memberi potensi untuk digali, dieksplorasi tanpa batas pula. Kalau pernyataan ini didengar oleh orang beberapa abad lalu, orang bisa mencibir, saudaraku. Tetapi hari ini ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu menakjubkan, manusia baru hidup beberapa tahun bisa menjangkau planet Mars. Bayangkan kalau teknologi manusia berlangsung selama jutaan miliar tahun, maka manusia akan mampu menggali kekayaan jagat raya yang tidak terbatas ini. Dan memang saudaraku sekalian, untuk apa Allah menciptakan seluruh kebesarannya ini?
Kalau bukan untuk putra tunggalnya, Tuhan Yesus yang menjadi raja di atas segala raja. Dan umat pilihan yang akan memerintah bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus berkata kepada Natanael, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itu dimensi yang tidak bisa dimengerti oleh Natanael waktu itu. Di balik pernyataan Tuhan tersebut ada isyarat yang jelas. Ada dimensi kehidupan yang dahsyat yang Allah akan nyatakan kepada manusia. Ingatkah saudara ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Dia tidak menghilang. Secara fisik Tuhan Yesus naik ke surga dan Alkitab katakan awan menutup dari pandangan mata mereka. Kejadian ini juga sebenarnya telah mengisyaratkan satu fakta. Adanya misteri jagat raya ini. Tuhan Yesus naik ke surga secara fisik. Kemana? Bagaimana dan dari mana ia turun nanti? Sebab malaikat berkata bahwa Yesus Tuhan yang kamu melihat naik ke surga, ia akan datang dengan cara yang sama. Dan Tuhan Yesus juga berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali lagi. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Aku akan membawa kamu ke tempat itu. Pernyataan Tuhan Yesus ini juga mengisyaratkan adanya misteri kehidupan di jagat raya ini. Sebagai orang percaya, kita menunggu realisasi dari janji Tuhan tersebut. Dan kita akan menyaksikan demonstrasi peragaan dari kedahsyatan raja di atas segala raja ketika datang dalam kemuliaan dengan berlaksa-laksa malaikat. Jadi jangan meremehkan Tuhan. Dengan cara saudara berurusan dengan Tuhan hanya karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan fana. Seperti kesembuhan, persoalan pekerjaan, usaha atau bisnis, jodoh, keturunan, dan hal-hal yang bersifat fana. Hal itu bukanlah berkat utama yang menjadi orientasi berpikir kita. Tuhan sangat peduli, sangat peduli. Kematiannya di atas kayu salib menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap kita. Tapi apalah artinya dengan pemenuhan kebutuhan jasmani yang hanya bisa dinikmati sesaat dengan fisik fana yang semakin hari semakin rapuh, semakin rentan. Tuhan menyediakan jauh lebih berharga dari semua berkat yang ada di permukaan bumi yang fana ini. Jadi kalau Tuhan Yesus ditawarkan hanya untuk menyelesaikan kebutuhan jasmani, maka orang-orang yang tidak terlalu membutuhkan kebutuhan jasmani, karena ekonomi sudah baik, kehormatan dia miliki, belum lagi kekuasaan dimilikinya, dia tidak perlu Tuhan dan gereja. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, jangan meremehkan Tuhan dengan berpikir, bersikap seakan-akan pengiringan kita kepada Tuhan hanya karena kita berharap, hanya kita menantikan perlindungan Tuhan
atas segala masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani di bumi ini. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir terhadap apa yang bisa membunuh tubuh, tapi yang tidak bisa membuang jiwa ke dalam api kekal. Kalau selama ini diisyaratkan seakan-akan betapa sulitnya menghadapi hidup dengan segala permasalahannya, sehingga orang bergereja, orang bertuhan hanya karena mau menyelesaikan masalah-masalah fana dunia, hal ini sungguh-sungguh sangat membodohi dan menyesatkan. Sungguh-sungguh membodohi dan menyesatkan. Sebab orientasi berpikir orang Kristen diarahkan kepada perkara-perkara fana yang bukan berkat utama yang disediakan Tuhan. Inilah kesalahan orang-orang Yahudi dulu. Mengapa mereka menyalibkan Tuhan Yesus? Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus menjadi juru selamat versi mereka. Mereka tidak menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi mereka tidak bisa menerima Yesus dengan Mesias versi Tuhan. Sehingga ketika mereka berkata Hosana, yang artinya Oh Lord help us, Tuhan tolong kami. Yaitu ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Mereka berharap Tuhan Yesus bisa menghimpun kekuatan dan melawan kekaisaran Roma. Tapi ternyata justru di Yerusalem Tuhan Yesus disalib. Maka kalimat Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, berubah menjadi salibkan dia. Bapak Ibu harus mulai memiliki cara berpikir sebagai umat pilihan yang cerdas. Slogan kita, Successful Bethany Families, harus kita isi dengan pengertian yang benar. Kalimat itu sendiri tidak salah. Keluarga Bethany yang sukses. Tetapi ukuran suksesnya itu apa? Kalau ukuran suksesnya itu hanya promosi jabatan, ekonomi yang baik, tubuh yang sehat, rumah tangga keluarga yang nampak rukun dan bahagia, Anda sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak bertuhan, yang juga bisa memiliki keberhasilan seperti itu. Keberhasilan sukses kita harus lebih dari apa yang bisa dicapai manusia pada umumnya. Sukses keberhasilan kita harus diukur dari kasih karunia yang Tuhan berikan. Di mana Allah memungkinkan kita yang pertama menjadi orang saleh, menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela, menjadi anak Allah yang berkodrat ilahi. Dan yang kedua, mewarisi jagat raya dengan segala kemuliaannya bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertobat. Bethany harus berubah menjadi Bethany yang dewasa, yang orientasi berpikirnya bukan hanya kepada kemakmuran jasmani, tetapi harus berpikir dengan cara berpikir anak-anak Allah yang Tuhan telah rancang menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengerti bagi Bapak Ibu yang sudah terlalu lama hidup dengan orientasi berpikir duniawi, sulit menerima hal ini. Tetapi kalau saudara tidak berubah, berarti saudara tidak mengerti kasih karunia yang terdapat dalam Kristus Yesus.
Orang Kristen tidak mungkin sama dengan anak dunia. Tidak mungkin. Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Kerajaanmu bukan dari dunia ini. Asal ada makanan, pakaian cukup, jangan serakah. Pindahkan hatimu ke surga, bukan nanti, sejak kamu hidup. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kamu bukan milik kamu sendiri. Baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak lagi pernyataan Tuhan yang jelas menunjukkan eksklusivitas. Keunggulan orang percaya. Jadi jangan berpikir miskin, naif, dan dangkal lagi. Karena kita umat pilihan. Orang-orang yang sebenarnya sungguh-sungguh luar biasa. Bukan hanya di mata manusia, mestinya juga di mata iblis dan para malaikat-malaikat yang kudus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Iblis pun mestinya saudaraku gentar terhadap saudara. Gentar terhadap kita. Ini anak-anak Allah loh. Yang di setiap diri kita ada meterai Roh Kudus. Luar biasa. Jadi kalau selama ini kita berorientasi pikir yang salah, yuk kita berubah. Kita bersyukur Tuhan telah mengutus hamba-hamba Tuhan dingin dan ini yang mengajarkan kebenaran yang murni, yang mendalam, yang orisinil, yang Alkitab ajarkan. Saudaraku, orientasi berpikir orang Kristen itu sangat mempengaruhi kualitas kesucian hidupnya. Sebab kalau yang dipersoalkan hanya masalah pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal-hal yang menyangkut perkara dunia fana, maka mereka tidak memiliki target yang seharusnya dimiliki oleh umat pilihan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 9, 10, 11, 12 dan seterusnya Paulus mengatakan, aku lepaskan semuanya. Ku anggap sampah dan aku berlari terus untuk mencapai tujuan panggilan surgawi di dalam Allah. Supaya akhirnya aku dibangkitkan dari antara orang mati. Target yang seharusnya kita capai adalah kesempurnaan dalam watak karakter. Yang kedua, diperkenan kita untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Target ini Bapak Ibu jangan digantikan yang lain. Kalau Alkitab berkata asal ada makanan pakaian cukup, bukan berarti lalu kita menjadi orang miskin. Artinya apapun yang kita miliki tidak kita akui sebagai milik kita, tetapi milik Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kita miliki di bumi ini harta orang lain. Harta orang lain itu artinya hartanya Tuhan, saudaraku. Lukas 16 ayat 12. Sedangkan harta kita sendiri itu baru nanti di langit baru, bumi baru. Apalah artinya kita memiliki segala sesuatu yang hanya kita nikmati sesaat. Di mana makin tua pun kita makin rentan dan rapuh. Tetapi apa yang kita miliki yang menjadi harta kita sendiri di kekekalan akan kita nikmati dalam kekekalan, dalam kebahagiaan yang tiada tara. Dan itu yang seharusnya menjadi target, kerinduan, dan fokus utama kita. Jadi kalau kita selama ini berpikir dengan orientasi berpikir yang tidak tepat, susah dibawa ke arah ini, saudara. Bersyukur pagi ini kita masih bisa mendengar berita ini, kita diingatkan. Kita bukan seperti monyet yang hari ini hidup, besok mati dikubur selesai.
Kita manusia yang memiliki unsur kekekalan, nismat hayim. Yang hari ini kita hidup, besok dikubur pun kita masih punya kesadaran kekal. Dan Tuhan berjanji, walaupun tubuh kita dikubur, kita punya roh yang abadi, yang suatu hari Tuhan memberi tubuh kemuliaan atau tubuh baru. Mari kita menjadi manusia yang rohani. Hidup akan menjadi indah, percayalah. Tuhan pasti akan memprotek saudara, melindungi saudara. Kalau saudara betul-betul menjadi anak-anak Allah. Benar-benar menjadi anak-anak Allah yang memiliki orientasi berpikir yang benar. Tuhan pasti protek saudara, pasti lindungi saudara. Sebab keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita, itu reputasi dan kepentingan Bapa di surga. Bukan reputasi kepentinganmu. Karena keadaan rumah tangga kita, kesehatan kita, ekonomi kita, di bumi ini reputasi dan kepentingan Tuhan. Jadi jangan ragukan, sukses Tuhan itu adalah ketika engkau sukses dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sukses kita hanya untuk kesenangan, harga diri, prestis, hormat kita, bukanlah sukses yang sesungguhnya. Itu menjadi alat iblis membinasakan saudara. Ayo kita merubah cara berpikir kita. Ayo kita rubah cara berpikir kita, saudaraku sekalian. Kalau jangkauan pandang dan fokus hidup orang percaya kepada kesempurnaan di dalam Tuhan dan nantinya dilayakkan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, maka orang percaya akan berusaha sungguh-sungguh bagaimana mengisi hidupnya hari ini untuk berkenan kepada Tuhan. Roma 8:17 mengatakan hanya orang-orang yang menderita bersama dengan Tuhan yang akan dimuliakan. Siapa yang percaya itu, Pak? Nyaris. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mau percaya. Nyaris. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mau memberi perhatian yang sepantasnya terhadap perkataan Tuhan ini. Dalam hal ini kita mengerti mengapa banyak orang Kristen tidak berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang menjadi target adalah rumah, mobil, pangkat, gelar, jodoh, anak, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh memiliki semua itu. Kalaupun kita memiliki semua itu pun juga sarana kita untuk mengabdi, menyenangkan hati Tuhan dan memuaskan hatinya. Pasti orang-orang Kristen seperti ini sudah cukup puas dengan hidup keberagamaannya, ke gereja seminggu sekali, atau plus ikut mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan seadanya. Sebab sebagai ganti target yang seharusnya dikenakan dalam hidup umat pilihan, orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran tersebut memiliki target-target yang berorientasi pada hal dunia. Target-target itu antara lain kebahagiaan hidup yang ditopang oleh fasilitas materi seperti rumah, mobil, perhiasan, barang branded, kehormatan, gelar, pangkat, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian membelenggu, mengikat, memenjara hidup orang-orang Kristen sampai menutup mata. Alkitab menyebutkan itu sebagai percintaan dunia. Dan gereja tidak mengingatkan bahwa itu bukan kehidupan yang wajar. Memang di mata manusia itu wajar. Tetapi di mata Allah itu pengkhianatan. Ketika orang lebih tertarik kepada sesuatu lebih dari ketertarikannya kepada Tuhan, kesuciannya dan kemuliaan bersama dengan Tuhan, dia telah berkhianat kepada Tuhan. Seakan-akan dia menyia-nyiakan salib yang begitu berharga, yang dipikul Tuhan, yang darahnya tertumpah di sana.
Apakah Anda pikir salib itu dipikul Tuhan dan darahnya ditumpahkan hanya supaya engkau memiliki sukses dan keberhasilan di bumi ini? Kalau hanya itu Anda tidak perlu Tuhan Yesus. Korban Tuhan Yesus memberi penebusan. Dia memberikan Roh Kudus yang dimeteraikan, Injil yang menyelamatkan, bahkan penggarapan Tuhan melalui segala peristiwa hidup yang di dalamnya agar saudara-saudara menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Hanya umat pilihan yang dimungkinkan bisa memiliki kualitas hidup seperti Tuhan ini. Beri kemuliaan. Saudara mengerti yang saya katakan? Saudara paham apa yang saya katakan? Amin. Sudah tidak lagi saudaraku sekalian, kita hanya haha hihi di dalam gereja. Renungkan saudaraku, saudara dan saya ini adalah makhluk kekal, makhluk abadi. Kita bukan monyet atau binatang yang hari ini hidup, besok mati, finish. Lihat manusia-manusia pada umumnya tidak pernah memiliki jangkauan pandang yang melintas batas. Pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara fana, barang-barang yang ada di permukaan bumi ini. Ia tidak tahu kekekalan yang dahsyat dan jagat raya yang tidak terbatas ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kalau Allah Bapa di surga, yang daripadanya segala kemuliaan, kerajaan kemuliaan berasal, menjadi Bapa kita. Renungkan ini saudaraku. Kalau Allah semesta alam, yang daripadanya datang kemuliaan, kerajaan, dan kuasa menjadi Bapa kita. Apalah artinya yang lain, saudara? Kita bisa berlabuh di situ. Ibarat kapal kita bisa berhenti di situ. Aku menjadi anak-anak Allah. Allah yang memiliki jagat raya tanpa batas. Allah yang menyediakan pemerintahan kemuliaan yang tiada tara. Di mana Tuhan Yesus menjadi raja. Dan aku menjadi orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Apa yang kita cari lagi, saudaraku? Dulu saya tidak bisa berkata ini, saudaraku. Dari tahun 2009, ketika Tuhan mencerahi pikiran saya, 35 tahun saya menjadi pendeta. Sebenarnya saya menjadi pendeta yang sangat tidak rohani. Walaupun saya berprestasi dengan ribuan jemaat pula. Dengan segudang jabatan yang saya miliki serta kehormatannya. Tetapi saya tidak rohani, saudaraku. Tetapi terus waktu bergulir, Tuhan berbelas kasihan kepadaku. Pikiranku dibukakan Tuhan. Banyak rahasia firman yang dibukakan luar biasa. Dan sampai pada satu titik, ketika kita bisa menghayati, aku menjadi anak dari pribadi agung yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Menjadi anak dari pribadi agung yang memiliki segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Aku butuh apa lagi? Aku hanya harus mengakhiri sisa umur hidupku untuk berjuang agar aku layak menjadi anak-anak Allah yang berkarakter seperti Bapakku. Hidup tidak bercacat, tidak bercela.
Sehingga aku layak masuk anggota keluarga kerajaan. Di mana Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita punya kesempatan dan kans yang besar untuk ini. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Orang-orang yang memiliki kesempatan ini adalah orang-orang istimewa. Orang-orang itu adalah saudara-saudara semua. Tepuk tangan saudara ini sebenarnya belum siap, saya merasa saudaraku. Anda masih bengong, kok kita dengar yang begini ya. Masalah yang lain nanti gampang diurai saudara. Kalau masalah inti ini sudah diselesaikan. Yang lain bisa diurai saudaraku. Masalah yang lain bisa diurai. Bukan masalah besar. Jadi pikiran saudara jangan lagi diikat dengan keinginan macam-macam. Ya Pak, kita kan manusia Pak. Nggak salah dong punya keinginan. Nggak salah punya keinginan. Tapi keinginanmu apa? Ya nggak salah Pak, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Oke, setelah punya rumah, setelah punya mobil, lalu mau apa? Apa tujuanmu punya rumah, apa tujuanmu punya mobil? Ya supaya kan enak lah Pak. Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi sudah saya katakan tidak mungkin kita ini hidup wajar, tidak mungkin. Karena prinsip-prinsip hidup anak Tuhan itu istimewa, khusus, berbeda saudara. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalaupun kita punya keinginan, keinginan itu pun satu, harus diizinkan Tuhan. Dua, kalaupun kita punya keinginan dan memperoleh keinginan itu harus berguna untuk kepentingan Tuhan. Bukan kesenangan kita, harga diri kita. Wah aku pengen lo punya tas yang mereknya Anu. Maksudnya apa? Kalau punya barang itu hanya supaya punya prestis, punya nilai di mata manusia, you bukan anak Tuhan. Itu bukan mental anak Allah. Ya kalau aku punya rumah aku aman. Ya tentu kalau kita punya rumah anak istri kita nyaman. Tapi kalau punya rumahnya karena kita bisa bahagia, apalagi punya kehormatan di mata manusia, itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Karena kebahagiaan kita harus ditopang oleh kehadiran Tuhan semata-mata. Jadi apapun yang terjadi, kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ini hebatnya orang percaya. Ini luar biasanya orang percaya. Dan kalau Bapa di surga melihat kita sebagai anak-anaknya dengan cara berpikir seperti putra tunggalnya. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita, asal ada makanan, pakaian cukup. Bapa di surga tahu kamu perlu rumah, kamu perlu mobil. Kamu tidak akan dihargai kalau kamu tidak punya ini, punya itu. Aku beri karena hidupmu, ekonomimu, kesehatanmu, rumah tanggaku. Itu reputasiku kata Tuhan dan demi kepentinganku. Oke, tepuk tangan boleh. Jadi kalaupun saudara tidak minta, Tuhan pun akan memberi. Dengan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan, Anda akan memiliki kepribadian yang unggul. Pasti jujur, rajin bekerja, giat, tertib, bisa mengatur waktu, menepati janji, tepat datang pada waktunya setiap janji. In everything, Anda pasti menjadi unggul. Kalau saudara janji nggak ditepati, malas, Anda nggak punya keselamatan. Orang yang selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan semula. Orang yang dikembalikan ke rancangan semula itu orang-orang yang pasti unggul dalam segala hal. Kecuali soal dosa.
kecuali soal dosa. Soal dosa. Kecuali soal dosa. Anak-anak, mahasiswa, sekolah, tidak mungkin dia nggak naik kelas. Kalau dia jadi anak Tuhan yang baik. Anda akan jadi cerdas. Anda dagang apa? Anda kerja di mana? Pasti jadi cerdas. Anda jangan berpikir setelah jadi anak Tuhan, lalu mengasihi Tuhan, yang lain tidak berubah. Nggak mungkin. Dalam segala aspek, pasti jadi unggul. Tidak mungkin terlepas dengan aspek lain. Kalau kesucianmu terbangun, takutmu akan Allah terbangun, kecintaanmu akan Allah terbangun, segala aspek pasti diubah Tuhan. Amin, saudara. Jadi tidak dimulai dengan doa, saya doakan usahamu maju. Tidak dimulai dengan doa, saya doakan kamu supaya karirmu maju. Nah, dimulai dari bertobatlah kamu. Apa tujuan hidupmu? Apa sih maksudnya kamu jadi manusia? Mengapa Yesus mati di kayu salib? Pengertian itu dulu yang dibangun. Sehingga Anda akan membangun satu kehidupan yang betul-betul excellent. Mungkin ada beberapa saudara agak kaget. Enggak kaget sekali, agak. Jadi kalau sudah menjadi anak Tuhan, jadi anak-anak Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi, yang punya jagat raya tanpa batas ini, jadi Bapak kita. Kita berlabuh di situ, kita tidak perlu yang lain. Pasti Tuhan cukupi. Bumi ini debu dibanding dengan triliun-triliun planet dan gugusan galaksi. Berpikirlah besar Bapak Ibu. Tidak banyak orang yang memiliki kesempatan seperti kita. Makanya kalau Anda datang ke gereja ini, Anda datang di gereja yang tepat. Jadikan ini gerejamu yang terakhir. Saya akan datang lagi bulan depan. Saya ngomong lagi seperti ini. Pokoknya kalau saya bicara 3 tekanannya. 3. Pasti nggak lu keluar dari sini. 1. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ini pilar hidup. Hidup suci. Kita bisa sempurna. Bisa. Kalau Anda memandang kita tidak bisa sempurna, Anda menuduh Tuhan pembohong. Sempurnanya kita tidak seperti sempurnanya Tuhan. Betul. Sempurna Anda tidak seperti sempurnanya Bapak itu. Karena masing-masing punya porsi. Tapi di mata Tuhan harus berkenan. Oke, boleh tepuk tangan. Yang diberi banyak ditutup banyak. Masing-masing punya porsi. Amin. Yang kedua, prinsip yang penting. Langit baru, bumi baru. Dunia bukan rumah kita. Kita harus terus dalam satu kesadaran. Sedang menuju rumah kita. Sedang menuju rumah kita. Bumi ini bukan rumah kita. Dulu saya juga tidak memiliki perasaan begitu, Pak. Biar pendeta juga tidak punya perasaan begitu. Ketika saya mulai berubah, mulai bertobat, berubah. Saya bukan gagal studi, bukan gagal karir, bukan orang yang gagal bisnis. Saya cukup, bahkan bisa dikatakan lebih. Bisa, cukup. Tapi apa artinya, saudaraku? Kalau saya duduk di kursi di mobil saya naik mobil sedan baik, ada sopir. Tapi kalau saya lihat langit, jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh,
Saudara, bagaimana kita tidak merasa, bagaimana kita bisa merasa feel at home bumi ini? Kan berkhianat. Tuhan berkata, aku ingin di mana aku ada, kamu ada. Di mana itu Pak? Ada misteri jagat raya yang tidak terbaca sekarang. Tuhan naik ke surga dengan tubuh fisik loh. Bukan menghilang loh. Ada directionnya, ada arah. Dan nanti kita punya tubuh kebangkitan dan makan minum. Dunia seperti yang kita miliki akan terulang lagi. Dalam peragaan yang sempurna tanpa dosa, tanpa kejahatan. Tanpa tsunami, tanpa bencana. Inilah yang saya tawarkan kepada saudara. Gereja harus tawarkan dan promosikan dan kampanyekan hal ini. Mau jualan apa gereja? Kalau hanya jual jasa, berdoa untuk punya persoalan. Uang. Doa hanya untuk orang yang punya persoalan jodoh. Itu miskin sekali. Dukun pun akan bisa menjawab. Tetapi yang ini hanya ada di Nginden. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Kalau saya hanya khotbah, lalu Anda menjadi orang baik, hidupmu diberkati di bumi, rugi saya jadi pengkhotbah. Saya pun gak mau jauh-jauh datang kemari. Untuk apa? Ada ribuan juga jemaat yang saya layani menunggu saya. Tapi kalau saya sampai di sini, bisa bawa saudara ke surga. Tak ternilai saudaraku. Makanya saudara harus bertobat. Jangan menjadikan Kristenmu itu sebagian hidupmu. Kekristenan itu harus menjadi seluruh hidupmu. Yang menyita seluruh perhatianmu. Haleluya. Jangan kampungan. Karena kita bangsawan surgawi. Anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak belum pernah dengar dengan tegas, saya kasih tahu ini yang benar. Jangan harapkan di bumi Anda bahagia. Bumi ini makin rusak. Makin rusak. Yang paling sukses di antara saudara pun jangan menjadi sombong. Tetapi saudara yang hari ini menderita dengan kekecewaan, problem ekonomi, masalah rumah tangga, terbuang atau apapun keadaanmu, jangan kecil hati. Karena Bapakmu di surga menyediakan apa yang sangat indah bagimu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Amin. Di sisa hari-hariku berbuah
buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Buah di sini maksudnya makin merekah kodrat ilahi, makin merekah kesucian. Sehingga ketika orang melihat hidupmu, dua hal yang ditangkap. Kesucian hidup. Dua, dimensi kekekalan. Orang melihat hidupmu, orang akan menemukan ada dunia lain yang dinantikan orang ini. Dimensi kekekalan. Tuhan berkata, kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit, mustahil tersembunyi. Artinya, kota yang terletak di atas bukit itu Yerusalem. Yerusalem baru. Ketika orang melihat hidupmu, dia lihat dari mana asalmu. Kamu anak-anak Allah. Bukan sekedar sebutan Kristen, tetapi tutur kata sapa salammu begitu indah. Kesucian hidupmu begitu merekah. Dan orang menemukan dimensi kekekalan dalam hidupmu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti, katakan, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang. Di sisa hariku, di berbuah buah bagimu, tanda cinta dan semua nyanyikan dengan tulus. Tiada yang ku nanti lagi, apapun rindu hatiku pulang. Haleluya. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Lebih sungguh-sungguh, tiada apapun rindu hati pulang. Sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Biar hati saudara dipengaruhi lagu ini. Ini akan mengingatkan saudara, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Dunia bukan rumahku. Puji Tuhan kita masih bisa diingatkan begini, saudara. Puji Tuhan juga saya bisa khotbah begini, saudara. Dulu enggak bisa. Siapa pagi menjelang siang ini yang mau bertobat? Angkat tanganmu. Oke, turunkan tangan saudara. Yuk kita berubah. Dan kalau saya ditantang juga, siapa yang mau bertobat, saya juga angkat tangan. Saya mau berubah terus. Tiada, 2, 3. Tiada yang ku nanti lagi, apapun. Mari buka mulutmu, katakan, rindu hatiku pulang. Di sisa hariku, amin, tanda cinta dan kerindu. Tiada yang ku nanti,
apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Sisa berbuah bagimu, tanda. Sekali lagi, mari kita angkat tangan, katakan tiada. Angkat tanganmu. Apapun di bumi ini, tinggi angkat tanganmu ke sana. Di sisa hariku Tuhan, berbuah bagimu Tuhan, tanda cinta dan kerinduan. Ketika seseorang feel at home, merasa betah di bumi, dan menikmati semua fasilitas dunia sama seperti cara anak dunia menikmatinya. Yakobus 4 ayat 4. Orang seperti ini telah menjadikan diri mereka sebagai musuh Allah. Musuh Allah. Kalau kita berharap bahwa Tuhanlah kebahagiaan kita, Tuhan kesukaan kita, dunia tidak membahagiakan kita. Ini sikap yang namanya mengagungkan Tuhan, sikap yang memuja Tuhan. Hubungan dua insan, I love you, I adore you, itu bisa. Aku mencintaimu, aku memujamu. Tidak ada pria lain bagiku. Tidak ada wanita lain bagiku. I love you, I adore you. Kepada Tuhan kita juga lebih dari itu. I love you Lord, I adore you Lord. Jiwa kita sudah terlanjur rusak, saudaraku. Cita rasa jiwa kita sudah terlanjur distortif, keruh. Kita sudah terlanjur, saudaraku, menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan rasanya dunia ini hanya satu-satunya kesempatan hidup dan tidak ada kehidupan lain. Padahal justru kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di kekekalan di bumi ini hanya sebagai persiapan, persemaian untuk kekekalan nanti. Jadi ketika kita mengharapkan dunia membahagiakan hati kita, itu sikap yang memberontak kepada Tuhan. Ini sudah cukup membuat seseorang menempatkan diri sebagai musuh Allah. Dan inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Lucifer. Dia berdaulat. Dia punya kedaulatan sendiri. Di dalam kedaulatan itu ada kenikmatan yang tidak berpusat pada Tuhan. Kalau kita memiliki kesukaan hanya Tuhan, di situ kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Sebab apa yang dapat membuat kita lengkap, utuh atau bahagia, itulah yang akan menguasai kita. Jadi merupakan penyesatan kalau pembicara di mimbar gereja mengarahkan jemaat hanya mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan tidak mengarahkan jemaat kepada tujuan keselamatan, yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam hidup saya tentu punya kesaksian-kesaksian bagaimana saya punya usaha diberkati, bagaimana saya punya rumah, bagaimana saya punya mobil. Tidak perlu saya ceritakan. Kenapa? Itu perkara-perkara ecek-ecek. Tidak boleh merangsang orang seakan-akan itu sesuatu yang berharga. Lihat orang kafir yang punya ratusan miliar, bahkan triliun. Itu bukan hal besar. Tanpa sadar, pembicaraan-pembicaraan seperti itu
membangun pemikiran seakan-akan berkat utama adalah berkat jasmani sekarang ini di bumi dengan segala keberhasilannya di mata manusia. Sementara itu mereka memandang kerajaan surga hanya sebuah tambahan. Ini terbalik. Justru mestinya yang harus dipahami bahwa kerajaan surga adalah berkat utama yang fokus, yang juga menjadi fokus satu-satunya. Kerajaan surga di sini maksudnya adalah pemerintahan bersama-sama dengan Kristus nanti dan menjadi anggota keluarga. Ada anggota masyarakat, tapi kita menjadi anggota keluarga yang masuk istana, yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, untuk layak menjadi anggota keluarga kerajaan, mental kita, watak karakter kita harus mulai dibangun, dibentuk sejak di dunia ini. Itulah yang Alkitab katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang kelima dimulai dengan perkataan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki pikiran perasaan Kristus artinya apa yang kamu pikirkan, kamu ucapkan, kamu lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Ini baru bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Yesus menjadi yang sulung di antara saudara-saudara yang memiliki pikiran perasaan seperti Dia. Biar saya doktor, saudaraku, punya gelar 2 doktor, itu tidak membuat saya memiliki pikiran perasaan Kristus. Harus mau berubah lewat proses saat demi saat, bukan hanya hari demi hari, saat demi saat. Dan ini merupakan proses yang luar biasa. Allah sebagai Bapa akan menuntun kita lewat semua peristiwa yang terjadi. Bukan hanya peristiwa besar, tapi juga peristiwa-peristiwa kecil setiap hari. Kita harus peka memperhatikannya. Kita harus serius dengan teliti. Yang melalui hal itu Tuhan mendewasakan kita. Tapi kalau kita lebih tertarik tontonan, kita lebih tertarik barang-barang dunia, itu yang namanya menukar hak kesulungan dengan semangkok makanan. Kita memiliki karunia sulung roh. Karunia sulung roh artinya kita memiliki kesempatan untuk menjadi manusia sempurna. Yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk dalam anggota keluarga kerajaan. Itu karunia sulung. Oleh sebab itu kita harus berani melepaskan dunia dengan segala percintaannya. Supaya kita bisa diarahkan Tuhan menjadi anggota keluarganya. Selama kita hidup di dunia ini, saudaraku, hanya untuk persiapan itu. Amin. Terpuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari tetap di tempat. Tetaplah di tempat dan naikkan pujian ini. Tuhan, halamosekonease, hinaramasyokaisir. Nyanyikan lagi saudara dengan lembut dan tulus. Biar menyenangkan Tuhan. Telah kulihat. Amin.
Biar musik mengalun. Coba bayangkan kalau kita menjadi anak dari pribadi yang memiliki kuasa, kemuliaan kerajaan yang tidak terbatas di jagat raya ini. Apalah artinya yang lain? Mengapa kita masih terikat dengan kesenangan dunia? Terikat dengan nafsu-nafsu yang rendah. Yang membuat kita tidak layak menjadi anak-anak Allah yang maha kudus. Siang ini kita pandang Tuhan. Bapa di sorga yang mau menjadikan kita anak-anaknya. Setelah mendengar firman ini saudaraku, rubahlah orientasi berpikirmu. Jangan engkau terpaku dengan keindahan dunia dan apa yang ada di permukaan bumi ini. Lihatlah Bapa di surga dan jagat raya yang tidak terbatas. Belajarlah setia dengan membangun kesucian hidup. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela dalam segala hal. Dan rindukan, percayai bahwa rumah kita di sorga. Yuk kita berkomitmen yuk siang ini. Untuk mengubah hidup, mengubah diri, mengubah orientasi berpikir. Jangan setengah, tapi angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, tujukan kepada Bapa di surga. Katakan, aku di sini Bapa. Aku sudah mendengar peringatanmu siang ini Bapa. Aku pulang Bapa. Bapa, selamatkan hidupku. Selamatkan aku. Selamatkan keluargaku dan orang-orang yang kucintai. Angkat tanganmu. Berseru kepada Tuhan, saudaraku. Bapa, aku di sini. Aku sudah mendengar firman-Mu, peringatanmu. Bapa, ini aku. Aku mau berubah. Telah kulihat kebaikan-Mu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap Mari jemaat buka kedua tanganmu di bawah mataku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.
Tuhan.